Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silahkan. Kalau manusianya sendiri ya monggo silahkan, mau kaya sih silahkan. Tetapi kaya itu kan sebenarnya diawali dari nafsu. Banyak orang mengajarkan orang itu mau kaya. Ada orang yang mengajarkan disuruh sedekah biar kaya, seperti itu ada. Dan banyak sekali orang mengajarkan. Ya orang-orang dakwah banyak yang seperti kalau ingin kaya sedekah gitu kuncinya. Jadi tidak ada level akhiratnya, semuanya itu dunia. Kalau menurut saya itu dunia. Mau sedekah kek, kalau dia unsurnya mau kaya, ya ini dunia. Sama seperti kalau sholatmu, tumben kamu rajin sholat, ya biar saya itu rezeki saya lancar. Nah, itu sholatnya untuk rezeki, untuk dunia, nggak ada akhiratnya sama sekali. Nah, sangat banyak teman-teman ya dakwah itu yang ngajari seperti itu. Contoh, mamanya ada seseorang ketemu sama seorang ustadz atau seorang kiai, mamanya bilang, Pak Ustadz, Pak Kiai, utang saya banyak. Nah, kalau kamu ingin bayar, sedekah. Loh, nggak ada hubungannya hutang dengan sedekah dulu, itu nggak ada. Yang ada adalah kenapa kamu itu berhutang. Harusnya yang ditanyakan itu. Kenapa kamu berhutang? Untuk nyicil rumah. Nah, kenapa kamu ini rumah? Ya kan saya ingin meningkatkan taraf hidup. Nah, kan ingin meningkatkan kan nafsunya. Kamu kos bisa nggak? Ya bisa, malah lebih enak kos daripada ingin punya rumah. Tapi istri saya ingin punya rumah sendiri. Ya diajak ngomong lah, namanya istrinya. Kecuali kalau istrinya diajak ngomong nggak bisa, ya. Kan beda di sini ya. Kalau istrinya diajak ngomong nggak bisa kan beda, kan loh. Pakai WA berarti masih bisa diajak ngomong, ya, komunikasi. Nah, dari situlah sebenarnya para pendakwah atau para ustadz atau para kiai kalau dibilang saya banyak utang, ustadz, kiai, gimana caranya bayar? Itu langsung kasih, ini baca ini puasa ini, baca ini sekian kali, sekian ratus, sekian ribu dan sebagainya. Itu nggak masuk akal menurut saya. Nggak seperti itu caranya. Kamu hutang itu dari mana? Nafsumu. Terus setelah kamu nggak bisa bayar atau susah atau begitu, terus Allah kamu todong agar Allah itu mau membayarkan hutangmu. Lah wong ibadah aja masih gerudal geradul kok mau nodong Allah Ta'ala. Kalau saya seperti itu. Nah, harusnya seorang yang tahu agama ditanyain kamu hutang itu kenapa. Itu nomor satu. Bukan apa yang diinginkan orang itu dia penuhi dengan baca ini, baca ini, baca ini. Bukan. Karena pasti dia ada kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Rata-rata 50% lebih pasti ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan di hadapan Allah Ta'ala, bukan tidak, pasti ada kesalahan. Karena bisa aja salahnya dia dengan orang tuanya, terlalu gampangin, terlalu gaya, banyak sekali kesalahan. Nah, orang yang ingin kaya itu dia terbulik dengan nafsu, dengan pemahaman YouTube yang pamer harta dan sebagainya. Ya menggiurkanlah, punya apa namanya, Aventador, punya Porsche, mobil mewah, Ferrari, rumah juga kayak istana. Iya, nah itu kan menurut saya, nah itulah cara-cara setan untuk menggoda manusia melalui YouTube. Dan itu yang paling disukai oleh penggemar YouTube, pamer hartanya atau terkenalnya. Kalau yang isinya pengajian yang baik itu sangat jarang. Tapi kalau pengajiannya ketawa aja terus itu banyak. Sehingga nggak tahu yang dicari dalam pengajian itu ketawanya atau isinya, nggak tahu. Dilalahnya banyak yang suka itu. Ya itulah yang suka, itulah yang sebenarnya harus kita fahamkan bahwa kita itu hidup di dunia itu tujuannya adalah akhirat. Kalau ketawa ketiwi itu dunia. Boleh sesekali, boleh sih. Nah, orang yang sudah mulai ketipu-ketipu itulah sebenarnya
Dia juga karena setan yang ada dalam hati, mata, otak, telinganya dia. Ini mudah di sini itu kan euforia di dalam hatinya sendiri, sehingga jalan-jalan Allah dia akan lupakan. Harus dengan ikhtiar berdoa kepada Allah salah. Kenapa saya tidak bilang setiap malam berdoa kepada Allah? Enggak, berdoa itu setiap saat. Bukan malam aja. Setiap saat berdoa. Lah berdoanya apa? Ibadahnya belum bagus tapi mintanya banyak. Lah kan gitu. Ya. Coba itu yang bikin malu. Jadi dan malu. itu diajarkan sebenarnya oleh banyak orang-orang pendakwah, itu diajarkan. Ini kalau kamu ingin rezeki itu ngejar, kamu baca ini. Diajarkan seperti itu. Kalau kamu ingin dikejar rezeki, taat pada Allah, taat, cari akhirat. Kalau kamu sholat, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kamu baca Quran, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kamu menggauli istrimu, niatkan karena lillahi ta'ala. Mau kemana? Nah itulah akhirat sebenarnya. Belajar beneran, iman itu lurus, ya luruskan beneran. Jangan main-main. Kalau dakwah, ya dakwahlah dengan kalimat-kalimat yang baik, yang lembut, yang umum-umum normal gitu. Jangan dakwah dengan kata-kata yang apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu mulutmu. Kalau bahasa Jawa kan ya enak di telinga itu. Nggak umum. Enggak, ya umum bagi dia, tapi ya sebenarnya untuk dakwah enggak. Tapi yang itu yang disukain. Pak Ustadz, apa ada nggak ketaatan tertentu supaya orang itu bisa cepat kaya gitu Pak Ustadz? Kalau kamu tanyanya cepat kaya, enggak ada. Enggak ada yang namanya cepat kaya itu, enggak ada. Proses ya. Kalau ada proses, saya nggak akan bilang nggak ada, tetepan. Itu tuh haknya Allah. Iya. Harus orang Muslim itu begitu di dalam otak itu. Jadi kalau pengen kaya, nggak ada orang pengen kaya itu, harusnya nggak ada. Yang ada adalah coba kerja yang baik karena Allah, kan begitu. Ikhtiar yang baik, mau rajin silahkan rajin. Yang dinilai itu kan itu, bukan kaya atau miskinnya. Kalau dia memang seorang Muslim dan dia dalam berikhtiar, dia baik, dia benar-benar niatnya karena Allah. Kemudian kalau Allah belum memberikan, saya tetap bilang belum memberikan. Itu kan hanya Allah dan saya tidak tahu. Kalau belum memberikan sampai dia meninggalnya, ya memang itu yang dicukupkan sebegitu oleh Allah Ta'ala. Dia kerja keras, kalau memang Allah belum mengizinkan dapat rezeki, ya mau ngomong apa? Jadi di awal kan Ustadz bilang pengen kaya nafsu, pengen rumah yang lebih ini nafsu. Nah, kita ini yang awam nih, yang nggak nafsu tuh yang mana Ustadz ya? Yang tidak menafsu itu Bagaimana membedakannya gimana? Nafsu dengan tidak nafsu. Dengan semangat itu. Apa yang tadi Ustadz bilang, pokoknya kerja yang baik aja sehingga nanti rezekinya Allah yang nentuin atau gimana? Nah itu udah benar. Benar. Allah itu kan yang maha memberi rizki, memberi kekayaan, memberi rizki itu kan komplit ya. Komplit lah. Ya. Kita fokus ke arah kaya mamanya ya. Allah yang maha memberi harta. Ya razak. Ya, Betul ya? Betul. Persoalannya adalah kita itu mengikuti perintah Allah enggak? Kan yang mau memberi rezeki siapa? Allah. Kemudian yang ingin kaya siapa? Kita. Allah yang memberi rezeki sama kita cocok nggak kalau disatukan? Cocok. Mana cocoknya? Nggak cocok. Lah, Karena Allah tidak perintahkan kita untuk lah ya memang betul. Nah itu yang harus pintar. Nah disinilah banyak ayat yang kita itu nggak ngerti. Ayat-ayat yang nggak ngerti sehingga disuruh baca ini, suruh baca ini. Lah artinya itu apa? Artinya itu tauhid itu apa? Harus dikerjakan. Yang kita semua kerjakan harus lillahi ta'ala, karena Allah itu kan tauhid. Nah itu nggak diambil, suruh baca. Coba baca ulangi. Coba artinya coba lihat. Itu kebanyakan tauhid. Nah, kebanyakan tauhid itu dikerjakan. Ngerjain sesuatu harus karena Allah. Lah wong kerja sendiri itu gotok ke sana kemari, baru berangkat kerja aja udah
nyenggol di sana, diselip marah, di ini jengkel, di itu, semuanya itu jengkel di sini. Lah dari mana Allah itu mau memberikan jalan-jalan rezeki kalau dari situ aja dia nggak mampu mengelola nafsunya? Tapi ada juga yang kaya begitu, Ustaz, gimana? Itu kan rahmatnya Allah aja. Oh. Nah, mau protes apa? Iya, iya. Nah, disinilah kalau kita mau mengikuti perintah Allah, kejar akhirat kita, dunia akan mengikuti. Itu perintah Allah, kejar akhirat itu apa? Ya satu-satu yang ada sekeliling kita itu apa? Punya istri, punya anak, punya kerjaan. Itu dulu dianalisa. Ada istri kalau ngomong yang baik, Lewat situ. lewat situ. Istri ngomong tidak baik, dituturi, dikasih tahu, dinasehatin dengan kata-kata yang baik. Itu kan gitu. Ada anak, kalau anak itu kurang baik, diajari. Dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Itu kan anak. Biarin aja kalau gua maki-maki, kan biarin. Wah, itu anak kadang gua begitu. Lah memang kamu itu jadinya anak itu bukan atas izin Allah. Anaknya jadi ngelawan juga. Nah, akhirnya dia nanti juga akan dilawan oleh anaknya. Kadang-kadang orang tua itu pada saat tuanya anaknya nggak mau sama dia, Benar. nggak mau sama dia karena apa? Anaknya itu masih ingat dulu dimaki-maki, dimarahi terus sama orang tuanya. Lah kalau begitu anak dosa. Persoalannya itu bukan anak yang dosa dulu. Persoalannya adalah orang tuanya ngawur dia mendidik. Lah kalau sudah ngawur dia menurunkan genetik tidak baik pada anaknya, sehingga pola kerja, pola belajar yang ngawur itu diadopsi oleh anak. Berarti orang tuanya menjadi guru. Kalau anaknya menjadi ngawur, ya pasti anaknya gurunya orang tuanya. Jangan gurunya yang awalnya ngawur, anaknya ikut ngawur, orang tuanya ngomong anak durhaka. Lah kan akhirnya salah-salah maunya menang sendiri. Ya enggak.